Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa qad balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Agung Sunda Kelapa yang saya hormati dan muliakan, Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Ramadan Masjid Agung Sunda Kelapa yang saya hormati dan muliakan. Pada malam ini saya diberikan tema Islam dan ilmu pengetahuan. Kalau ini berbicara tentang tema ini, maka memakan waktu yang amat sangat panjang. Tapi karena ini sifatnya kultum, saya ambil dalam waktu dan tempo yang singkat-singkatnya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang Islam, maka kita pun akan berbicara tentang ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena sumber dari segala pengetahuan itu ada di Islam. Islam sebagai agama yang berfikir, al-Islamu dinul aql. Islam sebagai agama yang berpikir maju ke depan, bukan berpikir mundur ke belakang. Berpikir masa depan, bukan berpikir masa silam. Itulah Islam. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, sumber dari segala pengetahuan itu ada di Islam. Dan yang empunya Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat Al-Alim, yang maha mengetahui. Bapak Ibu bisa belajar dari para malaikat-malaikat Allah. Ketika para malaikat Allah ditanya tentang hakikat pengetahuan, dengan ketawaduannya para malaikat itu, mereka menjawab yang diabadikan jawaban itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 32. Apa kata malaikat? Qalu, mereka para malaikat menjawab tentang hakikat pengetahuan. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Rabb, kami tidak mengerti apa-apa, dan kami tidak mengerti pengetahuan, memiliki pengetahuan, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Lalu di penghujung ayat itu, ini yang menarik perhatian kita, agar kita manusia enggak boleh sombong. Malaikat mengembalikan kepada Allah, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Rabb al-alim, yang maha mengetahui, yang maha memiliki segala pengetahuan, lagi maha bijaksana. Di sini sifat al-alim kalau dalam bahasa Arab ini masuk dalam sigat mubalaghah. Ismu tafdil sigatnya mubalaghah, yang menunjukkan arti paling, ya, menunjukkan arti paling, paling berilmu, paling mengetahui, itulah Allah.
Makanya kalau kita sudah berbicara kata Al-Alim, ini tidak ada lagi yang paling alim, yang paling mengetahui itu adalah Allah. Ibu punya suami paling ganteng. Ada nggak laki-laki yang paling ganteng, yang ganteng lagi setelah suami ibu? Bu, ibu punya suami paling ganteng. Adakah laki-laki yang ganteng lagi setelah suami ibu? Ya. Bapak-bapak punya istri paling cantik. Adakah seorang perempuan atau perempuan lain yang cantik setelah istri bapak? Kan bicara paling ini. Kalau berbicara paling berarti yang paling cantik itu istri bapak saja. Betul. Yang paling ganteng ya suami ibu saja. Tidak ada laki-laki dan wanita lain yang paling ganteng dan cantik. Kalau berbicara paling gitu. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, ini penting. Ketika kita mengembalikan hal ini kepada Allah, maka insya Allah segala pengetahuan apapun yang dititipkan oleh Allah membawa berkah. Ketika kita menjadi seorang ilmuwan yang tidak sombong, karena kita mengakui bahwa yang punya ilmu dan punya segala pengetahuan itu adalah Allah Rabbul Jalil, Al-Alim, yang maha mengetahui. Bahkan ilmu dan Islam itu merupakan anugerah dan rahmat yang indah Allah berikan kepada kita. Jadi ilmu dan Islam itu merupakan anugerah yang tidak bisa diukur oleh apapun, saudara. Bapak Ibu bisa buka surah Yunus ayat 58. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala tegaskan dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Rasul, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalika huwa khairu yajma'un." Huwa khairu yajma'un. Saudaraku yang dirahmati Allah, lihat ini ya. Dikatakan dalam surah Yunus itu, "Qul," katakan Muhammad, "bifadlillah," dengan karunia Allah, "wa birahmatihi," dan dengan rahmatnya, "wa bidzalika," maka dengan dua hal itu hendaklah mereka bergembira. Dzalika, yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Huwa khairum mimma yajma'un. Dari harta dunia, dari kedudukan, dan semua yang kita miliki kalah dengan dua itu, yaitu karunia dan rahmat Allah. Ditafsirkan Bapak Ibu sekalian, kalimat bifadlillah ini oleh Al-Imam Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya yang menukil kitab Ibnu Abbas, tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga tafsir daripada Ibnu Katsir. Kalimat bifadlillah diartikan ilmu dan Islam. Ilmu dan Islam itu adalah anugerah. Wa birahmatihi diartikan Al-Quran dan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu, Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang diturunkan tidak akan pernah bisa terlepaskan. Jadi kalau berbicara tentang ilmu, berbicara Islam, berbicara Islam, berbicara pengetahuan. Karena Islam merupakan sumber segala pengetahuan. Yang memiliki pengetahuan itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Makanya surah pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah adalah surah Al-Alaq. Dari ayatnya menunjukkan kalimat perintah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat Iqra, bacalah. Di situ diartikan bacalah mengandung makna yang banyak. Bacalah, pahamilah, ingatlah, sampaikanlah, banyak itu. Iqra.
Ketika kamu membaca, matamu melihat, pikiranmu berkembang, berpikir, hatimu membenarkan apa yang kau baca, jawarihmu mempraktikkan apa yang kau baca itu. Iqra. Maka dengan demikian, bahwa orang-orang yang pandai membaca, memahami, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun mereka, di kalangan orang-orang kafir sekalipun, kalau mereka rajin membaca, dititipkan oleh Allah pengetahuannya, siapapun itu. Hanya saja perbedaannya, kalau kita umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah perintahkan Iqra, disandarkan kepada bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu dan tidak melupakan sumber pengetahuan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, lantas mereka tidak sombong, dia kembalikan kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita punya pemahaman, punya pengetahuan, ya, itu hanya dititipkan saja oleh Allah. Dititipkan saja. Kalau orang dititipkan, sombong itu nggak bagus. Dan memang nggak boleh sombong, namanya dititipkan. Betul ya Bu? 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 Iya, nggak boleh sombong, dititipkan. Ibu dititipkan motor oleh tetangganya, lalu ibu sombong, pakai motor ke sana kemari. Orang titipan doang kok sombong. Bapak punya mobil dititipkan tetangga, kok sombong? Orang dititipkan saja. Kita semua punya ilmu, dititipkan ilmu, kok sombong? Nggak boleh sombong. Kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diajarkan oleh Allah. Maka bismi rabbik ini penting, saudara. Kalau kita sudah membaca, maka jangan lupa menyebut nama Tuhanmu, yang merupakan sumber dari segala pengetahuan itu. Maka pantas, saudara yang dirahmati Allah, di dalam Quran itu sendiri, bahwa derajat kemuliaan di mana Allah angkat derajat orang itu dilihat dari iman dan orang yang diberi ilmu. Allah nggak menyebut di situ orang yang berilmu, tapi yang diberi ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian, beberapa derajat. Jadi yang diberi ilmu, bukan memiliki ilmu, saudara. Kalau orang memiliki ilmu itu dan dia mengatakan bahwa apa yang dia cari, yang dia gali, itu adalah hasil jeripayah dia, dengan keringat dia, kekuatan dia, salah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ilmuwan-ilmuwan Islam itu ketika mereka meneliti tentang Quran, meneliti tentang Al-Hadis, mereka kembalikan semua kepada Allah. Karena kalau mereka tidak kembalikan kepada Allah, ilmu yang dititipkan itu nggak akan pernah berguna. Karena Islam itu memandang bahwa ilmu seseorang itu cuma dua, berguna atau tidak berguna, manfaat atau tidak manfaat. Kalau orang punya ilmu yang bermanfaat, maka ilmunya dapat mendatangkan kedekatannya kepada Allah. Mereka semakin tunduk dan patuh kepada Allah, itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Namun ketika ada orang yang memiliki ilmu, semakin jauh kepada Allah dan sombong dengan ilmunya, maka bertanda bahwa ilmu itu tidak berguna dan tidak manfaat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, ini penting dipahami oleh kita. Jadi kita umat Islam itu memang mesti dan harus tahu tentang apa yang menjadi ilmu pengetahuan. Saudaraku, terakhir saya sampaikan, pertama kali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya itu tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang dikaitkan kepada ilmu-ilmunya Allah. Dalam kitab Sahihul Bukhari, di saat para sahabat berkumpul seperti ini, lalu tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak dikenal. Laki-laki yang tidak dikenal
Seakan mereka tidak pernah mengadakan perjalanan jauh. Tiba-tiba muncul laki-laki itu dan datang berdiri percis depan Rasulullah, lalu berlutut di hadapan Rasulullah, menyatukan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah. Sahabat ini bingung, siapa laki-laki ini? Gak pernah dikenal. Lalu kemudian laki ini melontarkan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah. Pertama, laki-laki ini bertanya tentang Islam. Apa yang kau ketahui tentang Islam itu Muhammad? Lalu kemudian iman, kemudian ihsan, setelah itu hari kiamat. Rasul menjawab satu persatu, Islam seperti ini, iman seperti ini, ihsan seperti ini, dan hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Nah saudara, ternyata dalam hal ini bahwa Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada sahabatnya melalui malaikat Jibril yang dimaksud. Laki-laki itu adalah malaikat Jibril. Ketika Rasulullah menanyakan kepada sahabat, tahukah kamu laki-laki itu siapa? Tidak ya Rasulullah, dia adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kalian tentang pokok-pokok daripada ajaran Islam yang disebut dengan ilmu usul. Ya, tentang usul pokok. Ini menjadi pokok. Yang pertama, Rasul jelaskan tentang Islam. Apa itu Islam? Dibangun 5 perkara, dimulai dari syahadat sampai pergi haji jika dalam kemampuan. Ternyata ini Rasul lagi mengajarkan tentang ilmu fikih. Hukum tentang fikih itu ada di Islam. Dan ilmu fikih itu wajib hukumnya digali oleh umat Islam. Kalau mereka menggali ilmu fikih, diyakinkan dan dipastikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, baik melalui sholatnya, hajinya, umrahnya, karena fikihnya bagus, maka dia akan bagus pula amalnya. Fikih wajib Islam. Yang kedua, Rasul menjelaskan tentang iman. Dan iman ini menyangkut ilmu tauhid atau ilmu kalam, yang bahasa akademik disebut ilmu teologi, ilmu tentang ketuhanan. Dan ilmu teologi ini pun wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mencarinya, ilmu kalam. Belum cukup ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu fikih belum cukup, maka ditutup dengan terakhir. Ini ilmu yang jarang-jarang orang memilikinya, saudara. Yaitu ilmu apa? Ilmu ihsan. Dan ihsan itu menunjuk pada disiplin ilmu yang disebut dengan tasawuf. Ilmu tasawuf itu ihsan, saudara. Orang kalau sudah berbicara ihsan, berbicara tasawuf, saudara. Maka insya Allah kalau kalamnya bagus, fikihnya bagus, tasawufnya bagus, diyakinkan Allah bakal ridho dengan dia. Dan ketiga ilmu ini digali oleh mereka dan ada dalam kolbu mereka, di saat pengetahuan-pengetahuan umum yang mereka cari, insya Allah terbimbinglah pengetahuan itu. Karena sudah ada dasar yang disebut dengan ilmu kalam, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf. Ilmu untuk membenarkan hati kita ini. Bu, ibu ada yang judes enggak? Nah, kalau judes itu belajar tasawuf itu. Ya bu. Bapak kalau di rumah sering diomelin suami enggak? Diomelin istri enggak? Sering ya? Judes ya istrinya ya? Suruh belajar tasawuf pak. Suruh belajar tasawuf itu istrinya. Ya, kalau bapak nih laki-laki fitrahnya kan begini ya pak. Kalau datang ke rumah senangnya itu kopi sudah ada, ya, air putih segelas sudah ada, kan senangnya begitu ya. Kalau pulang dijamu oleh istrinya. Ulu salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum istrinya. Senang ya pak? Ini tiba-tiba bapak pulang, assalamualaikum, nggak dijawab salam bapak. Ketika bapak bilang, mah, bapak ingin kopi, nyeduh sendiri. Kira-kira enak nggak tuh pak? Enak punya istri begitu pak? Yang begitu istri ajarkan tasawuf pak. Tapi bapak yang orang tasawuf nggak perlu marah kalau punya istri macam begitu. Ya sabar saja, sambil berdoa kepada Allah, alhamdulillah ya Rabb, kau datangkan bidadari judes kepadaku ini. Aku tetap terima ya Rabb, karena itu takdirmu. Lalu bapak seduh kopi aja sendiri di dapur, masak air. Setelah air itu matang, ya kopi sudah ditumpahkan di gelas itu, angkat air panas itu, jangan disiram ke istri. Siram ke kopi itu,
sambil Bapak bersyukur kepada Allah. Karena berkat istri yang didatangkan Allah dengan perangai judes macam itu, sabar kita meningkat. Itulah tasawuf. Tasawuf tak pernah marah, tasawuf tak pernah gundah, tasawuf itu selalu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Begitulah saudara. Nah karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, di atas mimbar terhormat ini, mudah-mudahan sekelumit apa yang disampaikan oleh Al-Fakir ini dapat memberikan makna dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.